Jadi gini, ini ada yang gue join, ini data yang gue buat, tapi nggak ngasal juga sih sebenarnya buatnya. Jadi gue buatnya tuh caranya gini, kan ini lu punya data asli nih. Nah, data aslinya itu gue pakai rumus random between. Nah, pakai rumus random between caranya, eh gue ngambil angka yang paling kecil sama angka yang paling gede, terus pakai rumus random between, akhirnya nanti bakal ada angka-angka random keluar kayak beginilah hasilnya. Nah, ini juga sama. Nah, kecuali yang ini, kalau yang ini tadi ini dari data asli yang lu dapat juga, kan ada lebih 5. Nah, gue pindahin ke atas ini. Karena tadi yang di sini kalau nggak salah lebih dari 55 gitu. Jadi gue tuker datanya. Yang 5 lebih itu gue pindahin ke atas. Terus ini cara ngitungnya, cara ngolah data. Yang pertama itu kita harus nyari nilai maksimal. Nah, nilai maksimal dari 120 data lu itu berapa gitu ya, yang mana gitu. Nah, ini pakai rumus sama dengan max. Nah, terus di dalam kurungnya diblok semua data lu. Nah, nanti keluar angkanya yang paling gede berapa. 54,8 kan. Ini berarti di sini tuh nilai maksimalnya 54,8. Nah, nilai minimal juga sama pakai rumus sama dengan min. Terus nanti diblok lagi juga itu di dalam. Nah, berapa yang paling kecil? Oh, ternyata 50. Nah, habis itu kita nyari range kelas. Range kelas itu rumusnya tuh cuman gini doang. Max dikurangi min. Udah, nanti dapat. Terus nanti ini nyari jumlah kelas. Nah, kalau jumlah kelas ini nggak tahu, ini udah ada rumusnya, gue nonton di YouTube sih. Yang waktu itu bagiin tuh, yang waktu itu lu share ke gue. Nah, ini rumusnya kayak begini. Pokoknya dapat 7,86 yang dibuletin jadi 8. Nah, jumlah kelas ini nanti tuh dipakainya di sini nih. Nah, kan ini jumlah kelas lu ada 8 kan di sini kan. Nah, sama kayak ini. Kalau misalkan ininya 6 ya 6. Tapi karena kebetulan data lu ceritanya sama 120 semua, berarti jumlah kelasnya juga bakal jadi 8 semua gitu. Terus interval kelas, kalau interval interval kelas itu rumusnya cuman range dibagi jumlah kelas. Dapatlah 0,61. Nah, ini dipakainya di mana? Di sini nih, di tabel yang ini. Nah, sekarang kita bikin tabel yang ini nih. Caranya gimana? Caranya yaitu yang pertama, naruh dulu yang si nilai minimalnya tuh di sini nih. Di nomor satu. Nah, itu nilai minimalnya. Nah, nilai minimalnya itu eh ditambah interval kelas. Nah, ini 5 berarti kan 50 ditambah 0,61, hasilnya 50,61. Nah, sekarang kelas yang kedua itu eh ini sebenarnya tergantung lu mau ngambil berapa angka di belakang koma ya, gitu. Karena ini gua ngambilnya yang 2 angka, jadi yang 1 ini ditambah 0,01 gitu, jadi 50,6 0,6 50,62. Kayak rumus juga tuh, pakai rumus juga gini. Dapet ini, terus nanti untuk interval kelas yang kedua tinggal ditambah ini yang interval kelas dapat ngitung yang tadi. Udahlah pokoknya ceritanya gitu. Terus ya gue tarik ke bawah, dapatlah hasilnya begini. Nah, terus nyari nilai tengah. Habis nyari interval bisingnya, nyari interval itu terus nyari nilai tengah. Jadi median dari yang kelas-kelas ini nih, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 8, nilai tengahnya dicari. Pakai rumus ini median sama dengan inilah pokoknya. Ini nih blok di blok gitu kan. Yang ini sama ini. Udah, terus gue tarik ke bawah nih ceritanya. Aduh, nah ini geser lagi. Gitulah kan gue tarik ke bawah. Nah, ini nanti lu cek lagi aja. Kalau misalkan si blokannya salah, benerin aja yang ke bawah-bawahnya. Tuh. Nah, terus frekuensi nih. Hitung frekuensi. Jadi, si frekuensi ini tuh isinya adalah berapa sih data yang ada di rentang ini nih, gitu kan. Ini gua pakai rumus ceritanya. Rumusnya begini. eh Pakai count ifs. Ini si data yang asli, yang data mentahnya diblok semua. Nah, ini kriterianya. Ini lebih besar sama dengan 50 karena gua ngikutin ini nih. Kan ini ya minimalnya 50. Nah, terus ini kriteria yang kedua.
lebih besar daripada 50, tapi lebih kecil dari 50,61 gitu kan. Ini untuk yang kelas 1. Nah, setelah dihitung di jumlah jamleh dapatlah katanya ada 17 jumlahnya tuh. Nah, sama yang ini juga gitu. eh ini diblok semua, terus nyari yang dengan kriteria lebih dari 50,62 tapi lebih kecil dari 51,23 begitulah. Nah, ini semua nanti lu cek lagi juga kalau ada yang salah-salah. Sampai akhirnya ini kan kriterianya lebih besar dari 54,34 tapi lebih kecil dari 54,95. Nah, 54,34, 54,95 dapatlah 4. Nah, cara ngeceknya gimana kalau udah benar? Ini pakai rumus sum, ditambahin aja. Kalau hasilnya 120 berarti udah benar. Ini juga yang bawah-bawah udah gue cek. Ini hasilnya 120, 120. Nah, terus rumus LS itu, rumus aslinya tuh begini katanya. Mana sih anjing? Eh, mana ya? Nah, rumus aslinya LS itu, nah ini nulisnya orang-orang beda-beda. Ada yang nulis LTM 5, ada yang nulis LS, ada yang nulis LM. Tapi kan kalau yang lu mungkin nanti bisa bisa disimbolinnya sama LS atau ya LTM juga nggak masalah sih. Tapi yang jelas nanti kan lu bakal ngejelasin kalau si apa si noise levelnya itu pada rentang waktu 940 sampai 1040 kan. Nah, ini rumusnya itu 10 dikali log 1/n, sigma TN dikali 10. Nah, 1/n-nya itu, n-nya itu jumlah data 120 gitu kan. Nah, yang TN-TN-nya ini tuh nanti dijabarin jadi kayak begini nih, gitu. Jadi nanti dihitung yang interval yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 8 ya. Karena kita punya 8 kelas kan gitu. Itu rumusnya tuh. Nah, jadi intinya gue bikinlah tabel ini gitu kan nanti kalau dihitung di sini jadi ribet nanti rumusnya. Nah, dibuatlah tabel ini. Cara ngitungnya adalah eh ini yang di depan itu kan frekuensi ya. Nah, ini tuh frekuensi nih kalau yang di contoh dia yang sebelah sini tuh frekuensi, frekuensinya ada 11 dikali 10 pangkat itu rumusnya. Pangkatnya 0,1 dikali nilai tengah. Nah, yang ini tuh nilai tengah yang 35,8 dia tuh. Bener nggak ya? Ya, tuh nilai tengah, frekuensi nilai tengah. Sama yang lu juga. Ini yang ini Y2 ini yang birunya itu frekuensi, yang merahnya nilai tengah X2. Udahlah ceritanya tes, gua blok sampai bawah. Nah, gitulah pokoknya. Terus di sini, nah ini totalnya, sumnya. Nah, ceritanya segini, tak. Udah tinggal masukin ke rumus. Rumusnya tadi 10 dikali, nah ini di apa namanya? Ngikutin rumus Excel lah pokoknya. Dikali log dalam kurung ini tadi satu dibagi 120 dikali, nah ini yang jumlah tadi, jumlah yang ini. Kayak yang di sini juga sama kan. Nah, ini tuh nanti ini semua dijumlahin hasilnya segini. Gitu. Sama yang lu juga. Hasilnya segini. Udah. Jadi deh. 52,53. Nah, nanti nah ini yang spot kedua nggak tahu gua pokoknya ini sebenarnya nggak niat ngeberesin cuman mau coba-coba tapi gua coba sampai bawah. Gitu. Nah, yang ini yang tanggal 27 gua kosongin. Nah, ini nanti kalau misalkan lu mau, kalau misalkan lu mau lu isi, bisa sih yang pakai random between itu. Ntar lu kita buat-buat aja, gampang kalau mau. eh nah, ini yang spot ketiga ini gue belum beresin. Nah, yang harus diperhatiin ini, yang di spot ketiga ini masih salah rumusnya. Karena ini nih di bagian frekuensi. Jadi di bagian frekuensi ini si rumusnya tuh nggak bisa otomatis. Kita harus ngetik pokoknya nih, yang si bajingan ini nih. Nah, lihat di sini kan nilai minimalnya 49,10, di sini 48,4. Nah, gitu ini harus diketik satu-satu nih. Gitu. Gitu. Ini 49,85 kan berarti. Gitu. Nah, yang ini juga nanti ke bawah-bawahnya benerin. Yang bawah-bawahnya ini nanti dibetulin. Nanti dia yang lainnya otomatis ngikutin. Gitu.
Ntar ini termasuk nanti hasil perhitungan akhirnya juga otomatis ngikutin. Nah, tadi cara ngeceknya ini udah bener apa enggak, lihat aja nih yang sum ininya. Sum sum. Yang sum ininya 120. Kalau udah 120 berarti udah bener. Nah, nanti cara cara ngebet apa? Cara copy paste-nya ke yang bawah-bawahnya udah tinggal copy paste aja biasa. Copy paste. Nah, tapi ininya harus harus pas nih. Jadi si max ininya harus sejajar sama si garis ini nih. Tet. Nah, sama si garis apa? Sama si apa sih yang ini namanya? Row ya? Apa row apa kolom? Ya pokoknya harus di row inilah yang di barisan ini nih. Jadi dia harus sejajar karena ini apa namanya? Ngetarget kalau misalkan dia meleset angkanya berubah dikit nanti. Kalau nanti nanti apa ngekopinya ngaco, angkanya berubah dikit. Itulah pokoknya ceritanya. Jadi harus pas. Itu nah ini kan contohnya tadi gua udah copy nih. Ini udah di copy ke bawah. Ntar cek lagi aja. Oh, ini kalau misalkan bloknya udah betul, berarti betul gitu. Udah, ini juga sama. Copy paste-nya dari ini nih, dari satu ini, terus copy paste aja sampai blok sampai sini. Copy. Ini juga sama nih harus jajar. Tes sebegitulah. Nah, ini nanti juga lu cek lagi ininya udah bener nggak. Oh, minnya 49 betul. Terus si yang range-nya 0,62 kan, beda kan. Kalau yang atas 0,75, yang bawah 0,62. Oh ya udah betul. Nah, karena yang ini di bawahnya pakai rumus, jadi harusnya ngikutin gitu. Ini juga sama ngikutin. Nah, nilai tengahnya juga sama harusnya ngikutin. Nah, ini doang yang si frekuensinya doang nih yang harus dilihat lagi. Kayak ini. Nah, kalau ini kan tuh di sini 49,10, harusnya 49,00. Terus yang di sini 49,85, nah, harusnya 49,62. Itu harus dicek lagi terus sampai bawah. Pokoknya lihat aja kalau sampai ini sampai 120. Itu, ntar tinggal lu copy-copy aja yang sisa-sisanya, yang bawah-bawah ini. Gitu, oke? Okay?